Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya merupakan taruni dari Politeknik Lautan dan Perikanan Sorong. Kali ini saya akan membahas tentang teknik budidaya teripang pasir atau disebut dengan Holoturia scabra. Pendahuluan, latar belakang, status komoditas, yaitu teripang merupakan kelompok biota laut yang termasuk ke dalam filum Echinodermata, yaitu kelompok biota yang dikenal juga dengan istilah timun laut, yang merupakan hasil laut bernilai ekonomis tinggi yang diperdagangkan sebagai bahan pangan yang dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan, dan di Indonesia sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu pemasok utama produk teripang. Peluang usaha. Produk perikanan teripang merupakan salah satu hasil laut yang telah lama menjadi komoditas perdagangan internasional yang biasa dikenal dengan istilah Beechtjedemer, yaitu kebutuhan produk teripang cenderung meningkat tiap tahun dan stok produksi sampai saat ini masih tergantung pada hasil pemungutan atau penangkapan di alam oleh para nelayan. Potensi budidaya, yaitu potensi teripang tangkap di Indonesia dinilai cukup besar, yaitu 3.517 ton pada tahun 2001, dan usaha perikanan teripang di Indonesia mempunyai tingkat pengusahaan yang intensif. Nusa Tenggara Barat contohnya sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi penghasil teripang, yaitu 15,500 kg pada tahun 2004. Namun dengan maraknya penangkapan teripang yang terjadi menjadikan teripang ini menjadi langka. Tujuannya ialah untuk lebih memahami teknik budidaya teripang pasir. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah klasifikasi, di mana klasifikasi teripang pasir ialah sebagai berikut: filum Echinodermata, kelas Holoturoidea, ordo Aspidochirotida, famili Holoturidae, genus Holoturia, dan spesiesnya ialah Holoturia scabra. Kedua dalam morfologi. Tubuh teripang pasir berbentuk bulat panjang dengan garis oval dan oboral sebagai sumbu dan penghubung bagian anterior dan posterior. Bagian perutnya berwarna putih kekuning-kuningan dan punggungnya berwarna abu sampai kehitaman. Pada bagian punggungnya terdapat sekat-sekat yang melintang berwarna putih, dan di antara sekat-sekat tersebut terdapat garis-garis hitam. Seluruh tubuhnya apabila diraba akan terasa kasar seperti butiran-butiran pasir. Yang berikutnya adalah habitat. Teripang terdistribusi sangat luas di semua lautan dan kedalaman, dari pantai intertidal yang dipengaruhi pasang surut sampai abisal, yaitu laut dalam, serta beradaptasi pada habitat yang beraneka ragam. Teripang juga hidup sebagai epifauna, yaitu di atas substrat, atau infauna, yaitu terkubur dalam sediman, bersembunyi di antara bebatuan atau rongga karang. Teripang pasir juga banyak ditemukan di daerah berpasir atau campuran pasir dan lumpur pada kedalaman 1, sampai 40 meter, dan sering pula ditemukan di perairan dangkal yang banyak ditumbuhi lamun. Masuk pada inti dari pembahasan, yaitu teknik budidaya teripang. Yang pertama adalah pemilihan lokasi, di mana pemilihan lokasi yang sesuai untuk budidaya teripang pasir yaitu di laut, dengan mengidentifikasi habitat di mana biota ini biasa ditemukan secara alami, yaitu ekosistem padang lamun yang terlindungi dan teluk atau laguna. Ekosistem padang lamun yang sehat terutama yang berdampingan dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Samping pemilihan lokasi juga kita harus memilih jenis wadah pemeliharaan yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan tambak. Selanjutnya adalah seleksi benih.
Benih teripang pasir untuk kegiatan pembesarannya dapat diperoleh dari benih alam maupun benih hasil budidaya di panti benih. Penggunaan benih hasil budidaya sebaiknya tetap memperhatikan aspek keragaman genetik, di mana induk yang digunakan untuk memproduksi benih sebaiknya berasal dari kelompok yang sama dengan populasi alami di lokasi budidaya untuk mencegah dampak negatif akibat terlepasnya individu hasil budidaya di populasi alam. Selanjutnya adalah penebaran. Benih teripang yang ditebar sebaiknya berukuran minimum 15 gram agar relatif aman dari resiko serangan predator seperti ikan dan kepiting. Benih teripang sebaiknya ditebar pada minggu kedua setelah proses persiapan wadah budidaya selesai. Selama pemeliharaan, pemantauan pertumbuhan dilaksanakan secara rutin setiap 2 minggu sekali dengan cara menimbang dan mengukur panjang beberapa biota sebagai sampel dari populasi yang dipelihara di tambak. Selanjutnya, kontrol pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran dan bobot tubuh teripang dalam waktu tertentu. Tingginya pertumbuhan pada teripang pasir tentunya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan hidup teripang. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup teripang dalam berbagai sistem budidaya sangatlah bervariasi. Kelangsungan hidup teripang cenderung lebih tinggi dalam sistem tambak dibandingkan dengan pemeliharaan di laut. Hal ini disebabkan tambak merupakan sistem budidaya yang relatif tertutup dan lebih mudah untuk dikelola dibandingkan dengan budidaya di laut. Pertumbuhan teripang pada keramba dan kurungan budidaya di laut secara umumnya juga lebih lambat dibandingkan dengan yang dipelihara di tambak. Pemeliharaan di laut juga dapat memiliki pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang lebih baik. Adanya perbedaan tersebut diduga turut dipengaruhi oleh berbagai faktor selain sistem budidayanya, antara lain yaitu kondisi lokasi budidaya, metode pemeliharaannya, dan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan budidaya. Selanjutnya, nutrisi dan pakan. Teripang merupakan biota laut yang bersifat omnivora dan juga cenderung herbivora. Teripang juga memanfaatkan 3 macam sumber makanan, yaitu kandungan bahan organik dalam lumpur, detritus, dan juga plankton. Plankton dari jenis diatom, bentik, alga hijau, alga biru, berfilamen yang hidup maupun mati pada permukaan karang biasanya banyak dimakan oleh teripang. Prinsip pemberian pakan dalam budidaya teripang dapat digolongkan menjadi 2 pendekatan. Pertama adalah menyediakan bahan pakan yang dapat dikonsumsi dan dicerna oleh teripang. Yang kedua adalah menyediakan bahan yang dapat menginduksi pertumbuhan sumber pakan alami teripang pada substrat berupa mikroorganisme bentos. Pakan biasanya diberikan dalam jumlah 3-5% dari biomasa teripang dalam wadah budidaya. Selanjutnya, kualitas air. Pada budidaya teripang pasir di tambak terdapat risiko terjadinya kematian akibat perubahan salinitas, penurunan salinitas di musim hujan, dan peningkatan salinitas di musim kemarau, serta terjadinya stratifikasi pada air tambak. Untuk mengurangi risiko perubahan salinitas, maka yang diperlukan yaitu pergantian air sehingga salinitas tetap dapat dipertahankan pada kisaran 30-35 ppt. Oleh karena itu, tambak sebaiknya memiliki saluran irigasi yang baik dan tetap memungkinkan terjadinya pergantian air dan berbagai kondisi siklus pasang surut. Pergantian air di tambak yang baik adalah minimum 50% volume per hari agar air lama dapat berganti dengan air baru. Selanjutnya, hama dan penyakit. Teripang pada dasarnya jarang mengalami serangan penyakit. Predasi merupakan penyebab utama kematian juvenil setelah dilepas ke alam. Predator teripang yang diketahui meliputi jenis-jenis dari krustasea, gastropoda, asteroid,
ikan, burung, dan juga beberapa mamalia laut yang dapat menyebabkan luka bahkan kematian pada teripang. Kepiting merupakan salah satu predator yang sangat perlu diwaspadai. Selain predator, serangan parasit juga perlu diwaspadai. Parasit yang diketahui menyerang teripang pasir antara lain Isopoda, Amfipoda, dan Moluska. Selanjutnya, panen dan pasca panen. Teripang pasir sebaiknya dipanen pada ukuran minimum 300 gram per ekor untuk memastikan harga jual yang diperoleh relatif baik. Hal ini disebabkan karena teripang pasir dipasarkan sebagai hidangan eksklusif, sehingga semakin besar ukuran dan semakin besar kualitas hasil olahannya, maka akan semakin tinggi pula harganya. Ukuran tersebut dapat dicapai setelah 6-8 bulan pemeliharaan. Panen juga dilaksanakan dengan cara mengambil teripang secara manual menggunakan tangan. Teripang juga selanjutnya diletakkan dalam wadah yang berisi air secara hati-hati, tidak terkena matahari secara langsung, dan tidak ditumpuk untuk mencegah terjadinya luka pada tubuh. Apabila tidak langsung diolah, teripang sebaiknya disimpan dalam wadah yang berisi es. Sekian dari video ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.